Indonesia adalah salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah total penduduk mencapai 278 juta jiwa dari jumlah populasi di dunia. Sebanyak 23 juta hingga 48 juta ton sampah makanan terbuang setiap tahunnya. Tak heran jika Indonesia menjadi produsen sampah makanan terbesar kedua di dunia. Seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat di Sukabumi, volume sampah pun semakin meningkat, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah anorganik yang paling akrab digunakan dan kemudian menjadi limbah, yakni sampah plastik. Meskipun sebagian besar masyarakat menyadari begitu banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan konsumsi kantong plastik dan bahan-bahan plastik yang berlebihan, nampaknya kebiasaan tersebut sulit untuk diubah. Dibuangnya kita simpan di pinggir jalan dulu di depan, nanti mobil sampah datang, nanti dia ngambilin mobil sampah. Oh, jadi dikumpulin dulu ya? Jadi kalau dia kan tiap hari datang, kalau nggak pagi siang. Jadi kalau ada mobil sampah lalu diangkut. Jadi nggak disimpan disimpan di situ enggak. Cuman di rumah dulu, mobil sampah datang baru dikeluarin. Kalau di sini mah enggak, jadi disatuin, nanti pihak sampahnya yang misahin gitu. Jadi misalkan dibedainnya dari kamar mandi sama dapur itu bedain. Jadi semuanya disatuin satu kantong, nanti dibawa ke mobil sampah. Kadang suka dibakar kalau di sini mah. Kalau yang bisa dibakar ya dibakar. Kalau kayak di kamar mandi ya pasti dibuang. Ya. Satu kantong sih, sekantong belanjaan gitu, sekantong gede. Enggak gede banget, cuman sekantong gimana ya? Ya sekantong belanjaan lah. Enggak banyak kok, soalnya kan tiap hari dia datang, jadinya nggak numpuk banyak sampah. Ya maksudnya itu mah gimana ya, tanggapannya emang orangnya nggak bisa diatur kali ya, terus emang nggak bisa dibilangin juga. Di sini juga emang sih ada yang kayak gitu, cuman ya itu dia nggak pada sadar sendiri gitu, nggak. Padahal kan udah difasilitasi, ada mobil, harusnya kan disimpan, ntar kan diambil. Ini malah buang sembarangan, nggak takut kena banjir apa gimana. Berdampak ya. Dampaknya apa ada nyamuk apa gimana. Menyikapi keterkaitan masyarakat dengan sampah plastik, ada hal yang perlu kita renungi, bahwasannya sikap serta pengetahuan tidak selalu berhasil menciptakan perubahan perilaku. Tak dapat dipungkiri, sampah yang tidak dikelola dengan baik termasuk faktor penyebab bencana tersebut. Pengelolaan sampah terpadu merupakan solusi yang harus ditangani sejak dini. Diperlukan perhatian ekstra menyikapi fenomena ini agar tidak menimbulkan masalah lain yang cukup serius. TPA Cikundul merupakan tempat pembuangan sampah akhir khusus Kota Sukabumi. Bukan hanya itu, untuk mengurangi menumpuknya sampah, pengelola TPA Cikundul memanfaatkan sampah menjadi pupuk kompos. Terkait lingkungan di Sukabumi, Undang-Undang Pelanggaran Membuang Sampah dan Limbah berisi sanksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
tampaknya hanya dianggap sebatas angin lalu oleh sebagian besar masyarakat. Salah satu kegiatan masyarakat yaitu kegiatan di lingkungan pabrik. Limbah pabrik merupakan salah satu penyebab yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Biasanya, sebagian pabrik industri membuang limbah melalui gorong-gorong dan mengalir menuju sungai. Namun, berbeda dengan pabrik tahu yang berlokasi di Jalan Bhinneka Karya, Sukabumi. Pabrik tahu tersebut dengan sengaja membuat kolam sederhana untuk tempat penampungan limbah tahu tersebut. Pabrik ini memiliki cara tersendiri, yaitu dengan mengalirkan limbah tahu tersebut ke 3 kolam saringan yang memiliki fungsinya masing-masing. Pertama-tama, limbah dialirkan ke kolam yang pertama yang memiliki fungsi sebagai penampungan limbah olahan pabrik. Lalu dialirkan ke kolam kedua yang di dalamnya terdapat ikan yang akan memakan limbah tersebut. Kemudian setelah limbah berkurang, limbah akan dialirkan ke kolam ketiga yang berfungsi untuk pengendapan limbah tahu dan juga tempat penyaringan terakhir. Setelah itu, barulah limbah dialirkan ke sungai kecil. Karena sudah melewati 3 kolam tersebut, limbah yang dihasilkan pun sudah bersih dan hanya tersisa air bersih saja. Dan tentunya air bersih ini yang akan mengalir ke sungai kecil hingga berakhir ke sungai besar. Kita kan pembuangan limbah khusus kita menyediakan kolam ikan, ada 3 kolam ikan, dan kolam ikan yang pertama kita buang limbah yang pertama, yang kedua kita disaring lagi, yang ketiga disaring lagi, baru kita ke sungai pembuangannya. Jadi si limbah tuh udah terendap, jadi nggak akan mengganggu ke sekitar warga. Kita juga menyediakan ikan, sengaja kita menyediakan ikan di sini tuh soalnya limbahnya juga bagus buat ikan. Ya. Iya. Berarti kayak setiap ininya tuh berfungsi ya? Iya, berfungsi supaya nanti ke sungainya tuh nggak ada limbah tahunya. Jadi udah disaring sama 3 kolam ikan. Karena udah Iya, udah mengendap itu. Sampah menjadi masalah yang terus membesar bila tidak ditanggulangi sejak dini. Aturan pelarangan membuang sampah dan limbah di sembarang tempat diharapkan dapat menggeser budaya masyarakat Indonesia dengan membuang sampah pada tempatnya, serta meminimalisir penggunaan plastik lalu tidak membuang limbah di sungai. Kesadaran akan bahayanya limbah plastik haruslah dibangun sejak dini. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai oleh kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik lagi. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Ciara Sulawesi Boro beserta teman julid saya Putri Rika. Making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. Udah di-tag. Kita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita Kak Tutut. Selamat siang, selamat sayang lagi.